Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Detanzil, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Banjir bandang yang terjadi di Luwu menjadi perhatian serius personel Polres Palopo. Kapolres Palopo juga memberikan instruksi pendirian dapur umum. Polda Papua Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil membongkar komplotan produsen minuman keras di Mapolda Papua Barat. Kompol Jajang Mulyaman Kasubag Bingadik SPN Polda Banten memperhatikan warga lansia yang tidak memiliki keluarga. Ke informasi pertama pemirsa, Polda Papua Barat melalui Direktorat Reserse Narkoba berhasil membongkar komplotan produsen minuman keras di Mapolda Papua Barat. Direktorat Reserse Narkoba Dit Narkoba Polda Papua Barat menggelar press release terkait kasus tindak pidana pembuatan minuman alkohol miras oplosan jenis cap tikus atau CT dan menyita puluhan botol serta alat produksi bertempat di Mapolda Papua Barat. Press release ini langsung dipimpin Dir Narkoba Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Ongki Isgunawan dan PS Kanit Unit 1 Subdit 1 Dit Res Narkoba Ibtu Dian Rana Praba Utama. Dir Narkoba Kombes Pol Agustinus Indra Napitupulu mengungkapkan hasil pengungkapan Dit Narkoba Polda Papua Barat yang merupakan tindak pidana pangan yaitu produksi minuman keras jenis cap tikus atau CT. Bermula dari laporan masyarakat bahwa ada salah satu rumah tempat produksi di sekitar Wosi. Mendapati informasi tersebut, anggota kepolisian langsung melakukan penggerebekan dan mendapatkan sejumlah barang bukti minuman cap tikus milik TS dan ZA alias E. Ini para pelaku melakukan kegiatannya di sekitaran wilayah kota. Kalau biasanya yang diungkap oleh jajaran kami itu produksi miras oplosan atau cap tikus ini yang disebut ini biasanya di tengah-tengah hutan. Ya. Dan kita kali ini berhasil mengungkap dengan lengkap, dan suapan ini kita lakukan kurang lebih selama 3 bulan dari pelaku ini sampai tertangkap tersangka tangannya di Saudara ABS. Jadi kami menjelaskan kronologis singkatnya. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya rumah yang digunakan untuk memproduksi minuman beralkohol jenis CT. Kemudian anggota melakukan penggerebekan di rumah kontrakan yang berada di Kompleks Gaya Baru, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, yang diduga sebagai tempat produksi minuman beralkohol jenis CT, dan didapati barang bukti berupa 6 buah galon berisi minuman beralkohol jenis CT atau cap tikus, kemudian 210 botol aqua sedang ukuran 600 ml yang berisi minuman beralkohol jenis CT cap tikus yang sudah siap edar. Kemudian 3 buah plastik. Saat ini berkas perkara tersangka TS dan ZA alias E telah selesai dan telah dikirim ke Kejaksaan Tinggi untuk diteliti atau tahap 1 pada tanggal 25 Maret 2024 dan telah dikembalikan oleh jaksa untuk dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi, dan petunjuk tersebut telah dilengkapi oleh penyidik dan telah di tahap 1 kembali pada tanggal 29 April 2024. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan pengembangan lanjut, anggota mengantongi nama-nama tersangka. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2024, anggota mengamankan saudara JA alias E di kapal laut Pelumpang saat ingin melarikan diri menuju Makassar.
Kemudian pada tanggal 14 Februari 2024, 4 hari kemudian, anggota juga kembali mengamankan TS di kompleks belakang Makobrimob Manokwari. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap ZA alias E dan TS, dan diketahui bahwa ZA alias E dan TS terlibat dalam tindak pidana tersebut. Sehingga terhadap ZA alias E dan TS dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk proses hukum lebih lanjut. Dan setelah dilakukan penyidikan terhadap ZA alias E dan TS, ditetapkan 2 orang DPO atas nama S alias M dan APS. Dari keduanya kita dapatkan nama S dan alias N dan APS. Kemudian tersangka S alias N kita bisa berhasil menangkap pada tanggal 30 April 2024 di rumah kos yang berada di kompleks Transito Kelurahan Wosi Kabupaten Manokwari. Kemudian selanjutnya tersangka APS pun akhirnya berhasil kita tangkap pada tanggal 4 Mei kemarin di Jalan Trikora Wosi Kabupaten Manokwari. Sementara itu, daftar barang bukti minuman beralkohol jenis CT yang disita terdiri dari 6 galon alkohol jenis CT, 210 botol CT 600 ml, 3 buah tas jinjing berisi 30 botol ukuran 600 ml, 14 kantong plastik hitam isi 10 ukuran 600 ml, bersama peralatan untuk produksi seperti drum dan kompor. Dari tindakannya, pelaku disangkakan pasal 204 KUHP dengan hukuman 15 tahun pidana, kemudian pasal 135 UU DRI pada 2 tahun dan denda 4 miliar, junto pasal 11 ayat 1 KUHP. Pasal yang akan kita sangkakan pertama pasal 204 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian pasal 135 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2012, pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Kemudian kita akan contohkan pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, Polres Blitar, Jawa Timur kembali berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan obat keras berbahaya. Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, petugas Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang diduga kuat sebagai pengedar. Satres Narkoba Polres Blitar juga berhasil menyita barang bukti berupa 13 kg daun ganja kering dalam kemasan berupa 13 paket ganja dengan nilai sekitar 130 juta rupiah. Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adi Satria dalam konferensi pers mengatakan 2 tersangka yang kita amankan berinisial RDK dan NC yang mempunyai peran berbeda. Kapolres Blitar juga menegaskan Polres Blitar akan terus mengintensifkan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Blitar demi menyelamatkan generasi bangsa. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keduanya telah diamankan di tahanan Mapolres Blitar dan menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah untuk tersangka RDK dan hukuman maksimal 20 tahun penjara untuk tersangka NC. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Kutai Kartanegara berhasil menangkap 2 orang pelaku peredaran narkoba jenis sabu, masing-masing berinisial HAW 47 tahun dan MZU 27 tahun. Jaringan peredaran sabu ini ditangkap di lokasi yang berbeda. Setelah melakukan pemantauan sejak Jumat 3 April lalu, akhirnya tim operasional Satres Narkoba Polres Kukar mengamankan pelaku berinisial HAW yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman melalui Kasat Reskoba Polres Kukar AKP Aksarudin Adam mengatakan pelaku ditangkap saat sedang berjalan di depan pasar penyembelihan hewan yang tidak pernah dipakai.
Setelah dilakukan penggeledahan, didapati 1 bungkus narkotika jenis sabu di dalam genggaman tangan pelaku. Ketika dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, petugas kembali mendapatkan 7 bungkus narkotika jenis sabu di dalam kotak kecil yang letaknya di atas sound speaker. Dengan total 8 bungkus narkotika jenis sabu seberat kotor 2,09 gram. Pasca penangkapan tersangka HAW, polisi melakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan nama lainnya yakni MZU. Berikut barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok yang berisikan 1 lembar tisu dan 1 bungkus narkotika jenis sabu, serta 2 bungkus sabu dengan total berat 96 gram yang disimpan dalam kotak bekas jam tangan, dan uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Akibat perbuatannya, kini kedua pelaku ditahan di sel Mapolres Kukar dan dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, helikopter milik TNI AU dan Polri berhasil melakukan evakuasi puluhan warga yang terisolasi di Desa Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan akibat bencana banjir dan longsor. Evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak bencana. Pada Selasa pagi kemarin, helikopter milik TNI AU dan Polri berhasil melakukan evakuasi puluhan warga yang terisolasi di Desa Latimojong, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan akibat bencana banjir dan longsor. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian Jayadi menjelaskan bahwa proses evakuasi ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak bencana. Kapolda menambahkan bahwa korban yang telah ditemukan berasal dari beberapa desa termasuk Desa Latimojong dan Desa Kaili, Kecamatan Suli Barat. Hingga saat ini tim gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Selain itu, bantuan logistik juga terus disalurkan ke beberapa wilayah yang terisolir menggunakan helikopter dan bantuan tim Indonesia Off-Road Federation dengan menggunakan mobil jeep. Jembatan yang putus itu kendala utama. Mau tidak mau kita harus berpikir untuk mengirim bantuan itu menggunakan tali seling. Kita ucurkan melalui tali seling, kemudian dilansir satu persatu. Jadi untuk sementara waktu Pak, distribusi bantuan itu via udara ya? Udara, ini sedang kita coba udara. Hari ini kita lepas. Kalau evakuasi warga yang terisolir apa masih dilakukan Pak atau seperti apa? Bagi yang membutuhkan untuk dievakuasi, kita evakuasi. Tapi kebanyakan dari masyarakat itu hanya meminta dorongan logistik. Bantuan logistik. Jadi kita logistik saja yang kita dorong ke sana. Alhamdulillah kita memanfaatkan teman-teman AURI yang daya angkutnya cukup besar. Ini sangat efektif. Hari ini mereka sudah 4 sorti kalau tidak salah. Sudah mengirim barang, berarti sudah ada 4 ton barang yang kita drop ke atas. Sementara itu, Basarnas Makassar mencatat telah mengevakuasi 52 korban banjir Sungai Latimojong yang juga warga Desa Kadundung, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan ke tempat aman dari bencana. Salah satu desa yang terimbas oleh bencana banjir di Kabupaten Luwu adalah Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, karena lokasinya yang berdekatan dengan Sungai Latimojong. Kepala Kantor Basarnas Makassar, Mexianus Bekabel, menyampaikan tim SAR gabungan telah menuju ke Kecamatan Latimojong untuk melaksanakan evakuasi warga yang terisolir. Sebanyak 52 warga Desa Kadundung telah dievakuasi, termasuk diantaranya 8 anak kecil. Saat ini sebagian mereka telah berada di posko SAR gabungan di Kecamatan Suli dan sebagian lagi memilih untuk pergi ke rumah kerabat. Mexianus menambahkan bahwa warga Desa Kadundung sempat terisolir akibat banjir dikarenakan putusnya jembatan dan jalan sehingga warga harus bertahan hidup dengan persediaan seadanya. Kapolda Gorontalo didampingi Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Dedeh Puji meresmikan Gedung Rekreasi Kemala Bayangkari daerah Gorontalo. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.